Selamat siang, perkenalkan saya Doni Ananta Putra, mahasiswa jurusan S1 PJJ Akuntansi dengan NIM 240301020283 dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan pihak-pihak yang berrelasi. Untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep pihak yang berrelasi sesuai dengan ISA 550. Yang kedua, mengidentifikasi resiko audit terkait transaksi pihak yang berrelasi. Dan yang ketiga, menganalisis dampak penggunaan teknologi dalam menguji transaksi pihak yang berrelasi. Lalu, apa itu pihak yang berrelasi? Berdasarkan ISA 550, pihak berrelasi adalah pihak yang memiliki hubungan khusus dengan entitas yang diaudit, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau kondisi keuangan entitas. Ciri-ciri pihak yang berrelasi, yang pertama adalah suatu entitas atau orang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entitas lain karena faktor kepemilikan, baik kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, suatu entitas atau orang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entitas lain karena salah satu entitas mengendalikan manajemen entitas yang lainnya. Yang ketiga, adanya hubungan kepemilikan bersama seperti perusahaan induk dan anak perusahaan, serta yang keempat, terdapat transaksi yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip arm's length. Faktor-faktor resiko dalam audit pihak yang berrelasi. Yang pertama, untuk faktor resiko struktur kepemilikan yang kompleks, dampaknya adalah auditor kesulitan untuk mengidentifikasi pihak yang berrelasi karena pihak-pihak tersebut menyembunyikan kepemilikannya. Misalnya, menggunakan nama orang lain dalam struktur kepemilikan, misal nama istri, nama anak, dan lain sebagainya. Faktor resiko kedua, terdapat transaksi yang tidak diungkapkan. Auditor tidak dapat menilai transaksi dengan tepat karena tidak semua transaksi tercatat sesuai dengan seharusnya. Misalnya, pembelian bahan baku vendor milik keluarga dari direktur. Yang ketiga adalah kewajaran harga. Dampaknya adalah pemberian harga yang tidak wajar dengan tujuan tertentu untuk memanipulasi laba, penghindaran pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosedur audit untuk pihak yang berrelasi. Pada tahap identifikasi awal, auditor melakukan wawancara dengan manajemen terkait dengan pihak yang berrelasi, mengetahui struktur kepemilikan, serta perusahaan-perusahaan mana yang berafiliasi dengan perusahaan yang sedang diaudit. Selanjutnya, meninjau struktur kepemilikan usaha untuk mengidentifikasi pihak yang berrelasi. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berrelasi seperti anak perusahaan atau induk perusahaan tercatat secara formal dalam dokumen perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan analisa laporan keuangan untuk mengidentifikasi pihak yang berrelasi. Selanjutnya, pada tahap penilaian risiko, auditor harus dapat mengidentifikasi risiko salah saji dalam pengakuan penghasilan dan beban usaha. Risiko salah saji ini dapat berupa transaksi fiktif. Untuk yang kedua, memahami setiap transaksi untuk mengidentifikasi kewajaran dari transaksi. Auditor harus paham terkait dengan arus kas, arus barang, arus distribusi, dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi kewajaran dari setiap transaksi. Yang ketiga, melakukan identifikasi area yang menjadi titik rawan terjadinya kecurangan. Misalnya, pembelian bahan baku, pengiriman logistik, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, melihat kemungkinan ada atau tidaknya risiko yang signifikan. Selanjutnya, pada tahap pengujian risiko, auditor memeriksa dokumen transaksi untuk menguji kebenaran dari transaksi serta dokumen transaksi yang dijalankan. Yang kedua, melakukan konfirmasi ke pihak eksternal untuk memeriksa apakah transaksi yang dilakukan ini benar adanya. Yang ketiga, melakukan perbandingan harga dengan harga pasar untuk menguji nilai kewajaran dari sebuah transaksi. Setelah yang terakhir,
melakukan analisis rasio dan tren untuk mendeteksi anomali yang terjadi. Dan yang terakhir, pada tahap pelaporan risiko, auditor melakukan pelaporan atas ketidakwajaran transaksi yang ditemukan. Selain itu, auditor juga menyampaikan penjelasan atas transaksi dengan pihak yang berelasi, sifat dari relasi, jenis transaksi, serta kesimpulan audit. Selanjutnya, penggunaan teknologi untuk menguji pihak yang berelasi. Auditor dapat menggunakan teknologi pengolahan data untuk melakukan identifikasi anomali pada transaksi yang dilaporkan oleh perusahaan. Anomali ini dapat berupa lonjakan pendapatan, lonjakan beban, dan lain sebagainya yang dinilai tidak wajar sesuai dengan kelaziman usaha. Dan yang kedua, menggunakan teknologi digital banking untuk melacak aliran dana perusahaan ke pihak lainnya. Dalam hal ini, transaksi-transaksi yang tercatat pada bank merupakan bukti yang valid untuk mendeteksi adanya aliran yang mencurigakan, misalnya aliran ke rekening pribadi direktur, dan lain sebagainya. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh kasus terkait dengan pihak-pihak yang berelasi. Dalam hal ini, saya mengambil contoh transaksi fiktif antara PT Indofarma Tbk dan anak usahanya PT Indofarma Global Medica. PT Indofarma ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang farmasi. PT Indofarma didirikan pada tahun 1918 pada masa Hindia Belanda, lalu kemudian pada tahun 1950 diakuisisi oleh pemerintah Indonesia. PT Indofarma memiliki anak usaha yang bergerak di bidang distribusi obat dan alat kesehatan, yaitu PT Indofarma Global Medica, yang didirikan pada tahun 2000 dengan 99% sahamnya dimiliki oleh PT Indofarma Tbk. Pada kasus ini, BPK menemukan adanya penyimpangan pada pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk. Penyimpangan tersebut berupa pencatatan nilai persediaan yang tidak wajar, rekayasa transaksi, serta pencatatan transaksi fiktif yang mengakibatkan laporan keuangan PT Indofarma Tbk tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dalam kasus ini, BPK menemukan beberapa transaksi yang mencurigakan, seperti Indofarma dan IGM mencatatkan transaksi fiktif tanpa adanya pengiriman barang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan angka pendapatan perusahaan. Atas tindakan tersebut, BPK memperkirakan total kerugian negara mencapai 157 miliar. Yang kedua, penempatan dan penggandaan deposito atas nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dan digadaikan ke Bank OK untuk kepentingan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mengajukan pinjaman online senilai 1,25 miliar tanpa mekanisme yang jelas. Yang keempat, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi tanpa didukung oleh dokumen yang valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ISA 550, faktor resiko yang diidentifikasi dari kasus ini adalah: yang pertama, terdapat transaksi tidak wajar yang tidak mencerminkan prinsip kewajaran pasar atau arm's length principle. Yang kedua, dokumentasi formal tidak didukung oleh bukti transaksi yang lengkap, atau dapat dikatakan transaksi tersebut adalah transaksi fiktif. Yang ketiga, konflik kepentingan antara manajemen untuk membuat seolah perusahaan memiliki kinerja yang baik dengan cara membuat transaksi fiktif untuk meningkatkan traffic penjualan. Yang keempat, pengungkapan yang tidak memadai karena tidak terdapat penjelasan yang detail atas transaksi yang dilakukan. Sebagai penutup, dari kasus PT Indofarma Tbk membuktikan bahwa pentingnya penguatan pengendalian internal untuk mencegah adanya hubungan yang tidak wajar antara pihak yang berelasi. Pentingnya transparansi dalam pencatatan serta pengungkapan transaksi pihak yang berelasi, serta pentingnya teknologi informasi untuk bisa mendeteksi transaksi yang tidak wajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.